Pernyataan Zulfan Lindan, Ketua DPP Partai Nasdem, bahwa Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi adalah benar adanya. Saya salut dengan pengakuan yang jujur dari Zulfan itu. Antitesis artinya berlawanan, kontra, bertentangan. Namanya saja antitesis. Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi berarti Anies memang berlawanan dan kontra Jokowi. Dari sisi kinerja, Jokowi banyak bekerja. Lawannya Anies tentu saja yang banyak bicara. Jokowi kerja keras untuk menata kota dan negeri ini. Lawannya Anies sibuk menata kata dan memecah belah negeri ini. Jokowi tegas terhadap kelompok-kelompok radikal. Sebaliknya Anies justru merangkul tokoh-tokoh kelompok radikal. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Pernyataan politisi Nasdem Zulfan Lindan yang menyebut Anies sebagai antitesis Jokowi merupakan pernyataan yang benar sekali. 100% benar. Tidak ada kekeliruan sedikit pun. Zulfan berusaha keras menyejajarkan Anies dengan Jokowi dan memperlawankan antara keduanya. Padahal kalau konteksnya untuk tahun 2024, Jokowi tidak bisa maju lagi. Kenapa harus dipertentangkan? Lantas mengapa harus memperlawankan antara Anies dengan Jokowi? Jokowi dan pendukungnya mestilah berhati-hati karena bagi pendukung Jokowi yang dicari adalah penerus Jokowi, bukan sekedar penggantinya. Sekali lagi, penerus Jokowi, bukan cuma penggantinya. Kalau hanya penggantinya, maka bisa terjadi hal yang kontraproduktif, hal yang berlawanan yang bisa disebut antitesis itu. Bisa jadi apa yang sudah dibangun Jokowi untuk negeri ini, legasi Jokowi untuk negeri ini akan disia-siakan bahkan dihancurkan oleh penggantinya. Antitesis pada Jokowi sama saja dengan antitesis terhadap masa depan bangsa Indonesia. Ini nanti saya akan jelaskan. Dari rekam jejak, Anies memang antitesis Jokowi. Kinerjanya sangat berlawanan. Jokowi adalah pekerja keras. Banyak kerja. Lawannya Anies yang banyak bicara terus. Makanya saat baru terpilih sebagai gubernur DKI, Anies langsung memasang podium khusus untuk jumpa pers di balai kota. Seperti halnya dia bawa mic sendiri saat baru selesai diperiksa oleh KPK. Bicara adalah kekuatan Anies, kerja adalah kekuatan Jokowi. Hal yang bertentangan, bukan? Jokowi sibuk membangun infrastruktur, membangun jalan-jalan. Kalau Anies hanya sibuk mengubah nama-nama jalan di Jakarta. Contoh lain, saat Anies menjabat gubernur, Jokowi mengutus Menteri PUPR untuk bertemu dan berdiskusi soal kelanjutan membangun Jakarta. Tapi apa hasilnya? Pak Basuki kebingungan dengan tata kata seorang Anies. Bahkan lucunya Anies mengajak debat Pak Menteri, lalu dijawab dengan elegan. Maaf, kami terbiasa kerja bukan debat. Ini salah satu contoh bagaimana antitesisnya seorang Anies terhadap Presiden Jokowi.
Jokowi sangat tegas terhadap kelompok-kelompok radikal yang ingin mengubah NKRI dan membuat kekacauan di negeri ini. Karena itulah Jokowi membubarkan Hizbut Tahrir HTI, membubarkan FPI karena memiliki tujuan ingin mengubah NKRI menjadi negara khilafah. Selain itu, mereka juga terlibat kekacauan di negeri ini. Ada yang terlibat terorisme dan tindak kejahatan lainnya. Bagaimana dengan Anies? Justru Anies bersahabat, sangat dekat, dan memfasilitasi kelompok-kelompok itu. Anies hadir ke acara-acara FPI. Anies soan ke tokoh-tokoh mereka. Anies juga memfasilitasi ceramah tokoh-tokoh mereka. Maka soal perlawanan terhadap radikalisme, Anies memang antitesis Presiden Jokowi. Ini sudah jadi bukti yang nyata dan sudah terang benderang. Anies juga membangkitkan politik identitas dan politisasi agama di negeri ini. Memecah belah rakyat Indonesia dengan perbedaan agama, suku, ras, dan soal keturunannya. Meskipun cara itu bisa menjadi senjata makan tuan bagi dia sendiri. Contohnya kata pribumi yang dipakai oleh Anies saat pidato kemenangannya dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 yang lalu. Istilah pribumi sebenarnya sangat bias kolonial sebagai kategori untuk membeda-bedakan golongan orang, mana orang Indonesia asli atau pribumi waktu itu dengan golongan yang keturunan, baik keturunan China, Arab, ataupun Eropa. Anies memiliki orang tua, bapak dan ibunya yang keturunan imigran Yaman. Istrinya juga keturunan. Dia punya besan juga keturunan. Menantunya juga keturunan. Tapi tiba-tiba menggunakan kata pribumi hanya untuk membeda-bedakan dirinya. Misalnya dengan mereka yang keturunan China, Tionghoa, padahal dirinya juga keturunan imigran dari Yaman. Ini istilah yang memecah belah bangsa ini. Bertentangan dengan semangat reformasi dan cita-cita mulia Gus Dur yang tidak ingin ada lagi diskriminasi dengan mengubur dalam-dalam sentimen pribumi dan non-pribumi ini. Tapi Anies malah menggali sentimen ini demi merayakan kemenangannya. Padahal kita bangsa Indonesia, bangsa yang satu, yang tidak boleh membeda-bedakan. Apapun agamanya, dari mana keturunannya, apapun sukunya, budayanya, tapi selama warga negara Indonesia, tak usah dilihat dari sisi keturunannya, maka punya hak yang sama dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Semua WNI adalah pribumi. Jangan menyebut keturunan Tionghoa bukan pribumi, karena keturunan imigran Yaman pun bisa disebut bukan pribumi. Karena itulah, kalau Anies memakai politik identitas dengan isu ras dan keturunan, maka suatu saat dia akan kena karmanya. Senjata itu akan berbalik memakan tuannya, akan berbalik pada Anies sendiri. Dari itu, politik Anies Baswedan tidak hanya bisa disebut sebagai antitesis terhadap Jokowi yang terus berjuang keras demi kesejahteraan dan keutuhan bangsa ini, tapi antitesis terhadap masa depan bangsa Indonesia yang memang sudah berbeda-beda tapi hidup dalam harmoni, kesetaraan, dan persatuan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau Zulfan Lindan menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi, benar adanya. Tapi tak hanya itu, Anies juga antitesis terhadap masa depan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.